orang yang pertama kali sayang terhadap LH adalah saya. Lebih baik punya kader satu yang loyal ketimbang kader 1000 tidak loyal. Ketika tidak difungsikan, itu hak bupati, tapi bukan didolimi. Katanya Pak Haji sudah disandingkan lagi nanti untuk 24 dengan Bupati Nina ini. Masih mengundang pertanyaan banyak terkait dengan status Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Beliau saat mencalonkan mendampingi Bupati Nina Agustina melalui kendaraan Partai Gerindra dan maju sebagai berkoalisi dengan partai pengusung lainnya melalui Partai Gerindra sebagai Wakil Bupati Indramayu. Isu berkembang di mana-mana bahwa Luki Hakim bahkan sudah tanda kutip dianggap sebagai anak nakal kader Partai Gerindra. Terakhir ada isu bahwa Luki Hakim berpindah partai. Bahkan sempat juga curhat kemana-mana terkait dengan posisi dirinya. Saat ini kita butuh kejelasan, masih harus kita pastikan bahwa bagaimana status Luki Hakim di Partai Gerindra. Selain itu juga, apa sih persiapan Partai Gerindra menghadapi yang sudah semakin dekat ini ajang politik serentak di tahun 2024, baik itu di Februari ketika Pileg dan Pilpres maupun di November di Pilkada 2024. Untuk itu kita hadirkan langsung narasumbernya yaitu Ketua DPC Gerindra Kabupaten Indramayu. Sekaligus juga beliau adalah anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Gerindra. Selamat datang Pak Ketua, Pak Haji Kasar. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Alma Corner. Mungkin langsung saja Pak Haji, sebelum kita ngobrol tentang itu, barangkali Pak Haji bisa ceritakan singkat lah tentang kesibukan sehari-hari Pak Haji, baik itu di partai politik atau sebagai anggota legislatif di provinsi atau juga sebagai ketua di DPC Gerindra Indramayu. Mungkin kesibukan pribadi lah sehari-hari. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mungkin saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan sehingga kami bisa hadir di Alma Corner ya. Ini merupakan sebuah penghormatan dan kehormatan bagi kami bisa diundang dan bisa hadir dan ketemu dalam bincang-bincang kaitannya dengan seputar dunia politik, kurang lebihnya seperti itu. Terkait dengan kesibukan kami, karena kami juga sampai saat ini masih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang tentunya harus menunaikan tugas, karena tugas yang diberikan oleh rakyat itu harus benar-benar kita tunaikan, tidak bisa harus diabaikan. Dalam tanda petik sesuai dengan fungsi tugas kita sebagai anggota DPRD. Di sisi lain juga kami ada kesibukan untuk bagaimana mengatur keterkaitan dengan perjalanan partai politik dari Partai Gerindra. Karena apapun bentuknya, Partai Gerindra ada di pundak saya besar kecil partai di Indramayu. Karena kami sampai saat ini menjadi ketua DPC Partai Gerindra yang sah, yang diberi mandat oleh Bapak Prabowo Subianto, seperti itu. Sehingga kami wajib untuk menunaikan bagaimana kepercayaan itu harus kita laksanakan, harus kita tunaikan, seperti itu. Berarti di provinsi di komisi berapa Pak? Kalau di provinsi praksi memberikan kepercayaan kepada saya di komisi 4 yaitu bidang infrastruktur tentunya. Iya, seperti itu. Kita minta klarifikasi ya terkait dengan sebanyak kemarin itu wakil bupati yang memang awalnya dari kader Gerindra, Pak Haji Luki Hakim, wakil bupati Indramayu. Ini katanya sempat terakhir-akhir ini isunya pindah partai. Bahkan Pak Haji juga kemarin juga pernah ngomong ya di media bahwa disebut sebagai anak nakal kader partai. Ini kita mohon barangkali penjelasan tentang status, apakah masih kader Gerindra ataukah dia sudah pindah partai atau sekarang posisinya seperti apa, terus bagaimana sih sikap partai ke LH itu yang itu. Siap, terima kasih barangkali Mas.
kami ingin mencoba. Sesungguhnya kami ketika kita menyampaikan ini bukan saja kami dalam tanda petik kita mencari sebuah pembenaran, karena kami menyampaikan ini sesungguhnya kami ingin meluruskan. Ya. Jadi kalau bicara masalah LH, katakanlah Luki Hakim, kalau dibilang orang yang pertama kali sayang terhadap LH adalah saya, karena pertama kali Luki itu menghadap ke saya di kantor DPC. Jadi kita bincang-bincang dengan Luki Hakim, akhirnya menyepakati. Saya tidak menuntut apa-apa pada saat itu, hanya satu permintaan saya yang saya sampaikan di ruangan kami, LH itu, jadikan Gerindra ini sebagai kendaraan politik terakhir bagi Luki Hakim. Ini permintaan saya pada saat itu. Dijawablah oleh LH, siap ketua. Nah, kalau siap, ayo kita berjuang dan insya Allah menang. Kan seperti itu. Itu awal ya? Iya, itu cikal bakal pertama. Sehingga kita mencoba pada saat itu, karena bagaimanapun juga LH itu sosok yang sudah populer. Dari segi popularitas, karena artis. Tapi elektabilitas dia kan belum ada. Indramayu. Jangan elektabilitas. Wilayah letak geografi Indramayu aja dia tahu. Jadi kalau misalkan LH suruh memamerkan dirinya, meminta support dukungan kepada masyarakat Indramayu, misalnya berangkat sendiri ke daerah Penyenengan Kulon saja, dia tidak akan pernah tahu di mana Penyenengan Kulon, kan gitu. Makanya dengan komitmen yang sudah kita bangun bersama LH, bahwa LH siap menjadi Gerindra ini sebagai kendaraan politik terakhir, maka kita juga berjanji, ayo kita berjuang untuk menang. Nah, alhamdulillah dari perputaran kampanye sekian hari atau sekian bulan itu, kurang lebih 890 sekian titik pertemuan. Dari jadwal itu saya yang membuat jadwal dan saya yang membuat rute asli saya sendiri. Luki Hakim keliling ya? Keliling tuh saya yang membuat jadwal dan saya yang membuat rute juga. Jadi jam sekian harus titiknya ada di sini, jam sekian harus ada titiknya di sini. 890 sekian titik. 90 titik. Ya. Luar biasa. Ada sesekali mungkin kita tidak ikut. Mungkin karena kepentingan kantor dewan sehingga kita berangkat. Itu pun saya langsung balik. Tidak pulang ke rumah, tapi kita langsung bergabung ke lapangan. Karena kami demi untuk memenuhi janji saya untuk memperjuangkan calon kita yang harus menang. Dalam rangka meningkatkan elektabilitas itu. Seperti itu. Karena kita membawa 3 indikator. Pertama, mintalah kepada masyarakat itu secara langsung doa restu. Supaya masyarakat bisa menjawab. Jangan sampai hanya sebatas gambar di pinggir jalan, tertulis mohon doa restu. Mungkinkah gambar itu dijawab oleh rakyat? Iya. Jadi harus ketemu langsung gitu ya? Saya mungkin nggak mungkin. Satu itu. Jadi butuh tatap muka secara langsung supaya masyarakat bisa menjawab. Ikhlaskah? Sediakah saya untuk menjadi wakil Bupati Indramayu? Bapak Ibu dijawab, setuju Pak Luki. Artinya itu jawaban secara langsung. Mudah-mudahan dari sekian banyak orang, itu setidaknya 50% itu doa-doa masyarakat itu terkabul. Satu itu. Yang kedua indikatornya itu memotret masalah, memotret ruang-ruang publik masyarakat Indramayu. Apa sesungguhnya yang menjadi kendala Indramayu? Supaya pemimpin kita ke depan itu tahu persis apa masalah Indramayu. Ketika nanti terpilih, menunaikan tugas dan kewajiban itu, mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik sesuai dengan apa yang sudah terpotret. Bahasa yang tersampaikan oleh rakyat pada saat itu. Ini keinginan kita pada saat itu. Yang ketiga, saya membawa 3 indikator itu, ciptakan suasana kesejukan. Kita ini calon pemimpin. Kalau kita sudah berkomunikasi dengan masyarakat, supaya tidak tercipta kesenjangan antara pemimpin dengan rakyat. Rakyat supaya, kata wong Indramayu, aja engah lah ngadepi pemimpinku. Aja wedi lah ngadepi pemimpin. Karena sudah terbangun emosional. Jadi kalau misalkan kita jauh dengan masyarakat, tidak diawali dengan mencoba untuk mendekatkan diri sebelum jadi pemimpin, maka nanti jadi pemimpin akan jauh dengan rakyat. Ini yang coba kita arahkan pada saat itu. Sehingga kita membuat rute, membuat jadwal sampai sehari itu 15 sampai 17 titik. Kita sebanyak itu ya? Sebanyak itu. 90 titik itu ya. Oke, anggap saja itu Pak Haji berhasil. Alhamdulillah. Dan memang terpilih. Waktu itu tahun Pilkada 2020 ya, menjadi wakil bupati. Nah, terkait sekarang nih, yang memang Pak Haji juga pernah ngomong bahwa LH tanda kutip anak nakal gitu. Ini sampai saat ini statusnya gimana nih, Pak? Jadi begini, sesungguhnya Luki LH itu di Gerindra itu dalam tanda petik bukanlah pengurus struktur.
akan tapi kader yang memiliki KTA. Karena syarat untuk mencalonkan itu pasti harus punya KTA. Nah, sehingga dibuatlah KTA Gerindra. Terlepas sekarang kembali Luki itu ke partai lain, itu mah hak lagi politiknya si LH. Padahal pada awal saya sudah meminta. Jadikan Gerindra ini adalah kendaraan politik terakhir bagi LH. Ternyata sekarang kan kembali ke, ya tahu sendirilah dalam potret. Monggo. Itu ke Nasdem terakhir, betul nggak? Ya kalau dilihat dari seragamnya sih seperti itu, itu. Itu udah resmi ke Nasdem? Ya ulah. Karena awalnya juga kan beliau ini awal kan dari Nasdem juga. Cuman hanya karena dipercaya jadi kandidat calon wakil bupati yang masuk kepada ruang Partai Gerindra, sehingga berhak Gerindra untuk meminta tanggung jawab, buktikan dengan KTA seperti itu. Nah di Gerindranya masih jadi kader apa enggak sekarang? Ya kalau saat ini menurut saya karena bagi saya sih lebih baik punya kader satu yang loyal ketimbang kader 1000 tidak loyal. Ini rumusnya itu aja. Kita bisa terjemahkan sendiri. Lebih baik punya kader satu tapi loyal dan total untuk partai ketimbang punya 1000 kader yang tidak loyal dan tidak total. LH nggak loyal berarti? Ya itu terjemahkan sendiri, monggo. Iya. Terjemahkan. Artinya ketika sudah dianggap tidak loyal, tanda kutip kemarin dibilang anak nakal, bukan jadi, apakah masih berstatus jadi kader Gerindra apa? Bukan. LH ini, LH. Ya aman tadi, bagi kami kader satu total loyal itu lebih penting ketimbang 1000 kader yang tidak total dan tidak loyal. Ngapain kita mementingkan orang yang tidak total dan tidak loyal? Oke. Kan itu sederhana bagi saya. Bisa disimpulkan bahwa bisa disimpulkan sendiri seperti itu. Kan lagi kader loyal gitu ya. Ya bisa disimpulkan. Intinya gitulah. Baik, masih berarti tentang status anggap saja ini karena isunya mungkin di luaran kalau terkait dengan keterlibatan status sebagai partai politik. Tapi mungkin nggak misalnya LH ini punya 2 KTA misalnya Nasdem dengan Gerindra? Saya tidak tahu, saya tidak pernah bicara itu karena setelah nggak di Gerindranya aturannya nggak boleh ya? Nggak boleh. Harus satu gitu ya? Oke. Nah mungkin itu tentang seputar LH. Nah mungkin masih terkait LH. Tapi di pemerintahan. Di pemerintahannya ini gimana nih menurut? Ya, jadi begini. Apapun bentuknya, karena kami ini adalah sosok yang sudah membawa. Artinya membawa seorang LH untuk menerima mandat dari masyarakat. Sehingga kita juga punya beban moral dan tanggung jawab untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk rakyat. Sehingga setelah dilantik jadi wakil bupati, kami juga akan masuk. Masuk artinya kita memberi sumbang saran. Harus bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang wakil bupati. Jangan karena kita sebagai seorang wakil bupati, ketika tidak saat terjadi sesuatu langsung kita misalkan bagaimana. Jadi contoh begini, pemerintahan itu di dalam kepemimpinan ada bupati, ada wakil bupati. Di daerah manapun itu seringkali terjadi yang namanya pecah kongsi. Tapi pecah kongsi itu tidak serta-merta harus kita pisah. Biarin atau gimana? Artinya bisa dalam artian tidak bisa menunaikan tanggung jawab itu sebagai wakil. Tetap saja pecah kongsi itu hanya sebatas bupati tidak memfungsikan seorang wakil bupati. Ini anggapannya pecah kongsi. Padahal tidak memfungsikan seorang wakil bupati itu sudah haknya seorang bupati. Boleh berarti kan? Boleh. Iya. Tapi kita sebagai wakil bupati tetap harus menunaikan tugas. Karena kita sama-sama mengemban tugas mandat dari rakyat. Komunikasi tetap harus terbangun. Terlepas nanti ketika, Pak Wabub, tolong wakili saya. Pak Wabub, atau tidak wakili saya. Itu hak seorang bupati. Toh saya lagi tidak diperintah, tapi tetap saya harus di kantor. Berkantor sebagai wakil bupati. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan masyarakat juga butuh informasi terkait dengan pemerintahan. Ketika masyarakat itu ingin sounding ke pemerintah, ke pendopo, ingin ketemu dengan bupati, ternyata bupati tidak bisa ditemui karena dengan kesibukannya, bisa tuh ketika masuk ke ruang wakil bupati. Kan gitu. Mohon Pak Wabub, saya begini, tolong sampaikan ke bupati. Artinya dia itu menjawab. Kalau masuk kantor. Kalau sekarang, ya mau kita lihat sendiri.
Jadi jangan punya kesan bahwa saya itu lagi didolimi. Tidak. Konteks dolim dengan konteks tidak punya itu beda. Dolim itu ketika sosok seorang wakil bupati, dimanapun, saya tidak dalam satu ruang, tidak dalam satu konteks Indramayu, dimanapun. Ketika tidak difungsikan, itu hak bupati, tapi bukan didolimi. Tapi ketika didolimi itu, ketika saya menjalankan mandat rakyat, yang dilindungi oleh undang-undang yang melekat pada diri seorang jabatan wakil bupati, itu pintu kantor ditutup atau digalang, tidak boleh ngatur. Itu namanya pendoliman. Itu mah enggak ya? Itu mah enggak. Nah, makanya sudah wanti-wanti dari jauh-jauh hari, ketika ini terjadi, jangan khawatir. Ini saya sudah sampaikan. Kalau nanti terjadi demikian, jangan khawatir. Partai Gerindra masih solid untuk membemperi wakil bupati. Ini saya sudah sampaikan. Dan saya pertegas. Awalnya 1 minggu setelah dilantik. Ini perlu diluruskan, bukan dalam arti saya mencari pembenaran, enggak. Enggak ada untungnya dan enggak ada hasilnya ketika kita menjelek-jelekan orang lain, enggak. Ini berdasarkan tupoksi lah. Ini berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan dari perjuangan sampai setelah dilantik. Sampai saya bercerita tentang bagaimana terjadi kepemimpinan A dengan B, terus berikutnya A dengan B. Saya ceritakan juga sebagai pembanding. Sampai kami coba belajar ke wakil gubernur di DKI. Saya bawa supaya punya sumbangsaran pemikiran dari wakil gubernur DKI Jakarta pada situ, Pak Ahmad Riza Patria. Saya bawa ke sana ketemu, ya dikasih saran. Harus begini, kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai wakil. Rotasi gitulah. Ya, kamu harus begini, begitu sudah tersampaikan juga dari sana. Tapi yang terjadi seperti ini, yaitu kembali lagi pada hak mereka. Cuman yang perlu diluruskan adalah jangan sampai publik itu terus termakan oleh informasi yang keliru, karena ini timbulnya fitnah. Kita kapasitas bukan membela bupati, tidak. Ketika kita membela bupati juga apa untungnya? Kan gitu. Toh nanti politik 2024 masih jauh. Kan belum tentu juga. Kita juga putusan DPP juga belum tahu. Kan gitu. Benar. Seperti itu. Tapi kita perlu meluruskan, jangan sampai publik menerima informasi yang salah yang menimbulkan fitnah. Ini yang jangan sampai terjadi. Ini menurut saya. Berarti tidak didolimi ya sebenarnya. Sesungguhnya tidak didolimi. Tapi berdasarkan ini memang karena memang cerita ini sebenarnya panjang. Cerita ini sebenarnya panjang karena ada tahapan-tahapan yang mengakibatkan LH ini punya sikap seperti itu. Sikap maksudnya ke partai lain? Enggak, ya sikap artinya menjadikan dirinya seorang wakil bupati tidak menunaikan tugas. Lebih condong kepada bagaimana kita bermain ke tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Karena terobsesi mungkin 2004 segera saya manggung jadi bupati. Berarti gara-gara LH, taruhlah LH pengen maju sendiri gitu ya? Ya artinya terobsesi seperti itu daripada terobsesi, ya, sehingga tidak melaksanakan daripada ya pemikirannya sekarang. Kan begini sederhana, kalau kita dalam kacamata politik ketika kita difungsikan ya bisa jadi kan kita silaturahmi aja ke masyarakat biar kenal lebih dekat, kan bisa seperti itu. Seperti itu. Sehingga mungkin pihak bupati memaknai itu adalah ini sudah cetar kan gitu. Itu mungkin memaknai. Belum waktunya kampanye, taruhlah mungkin. Nah, kalau kita orang politisi wajar-wajar saja kita mengarah ke sana. Gitu. Baik, nah mungkin terkait sekarang kan Bupati Nina ya. Mungkin simpel atau singkat terkait dengan penilaian Pak Haji tentang kinerja Bupati saat ini seperti apa ya? Setiap pemimpin itu punya style beda-beda. Ya. Jadi ketika keberhasilan Bupati Indramayu apakah menjalankan 10 program itu sukses atau tidak, mungkin masyarakat juga bisa menilai sendiri. Ya, tapi sosok Bupati Indramayu pada saat ini kan tadi kembali punya style masing-masing. Setiap manusia punya kelebihan masing-masing dan otomatis punya kekurangan masing-masing. Tapi bagi saya sebagai partai pengusung, pemerintahan ini harus berjalan tetap pada relnya. Sampai nanti batas waktu yang memutuskan regulasi yang mengamanahkan, kan gitu. Jadi bagi saya kemarin terjadi isu perpecahan dewan dengan bupati, hak interpelasi. Saya terkadang bukan persoalan saya, bela bupati, enggak. Yang saya masuk itu ke wilayah bagaimana dewan, DPRD dalam hal ini, lembaga eksekutif bupati itu bersinergi.
Karena pemerintah sesuai dengan undang-undang itu bagaikan mata pisau yang tidak terpisahkan. Iya. Penyelenggaraan pemerintahan itu antara eksekutif dan legislatif. Harus kompak, Dihuni ya. oleh bupati, wakil bupati, dan oleh DPRD. Kan seperti itu. Maka harus bersinergi. Ketika terjadi tidak bersinergi, ini alasan yang mendasar bagi saya kenapa harus kita ikut terlibat. Supaya jangan sampai jadi korban itu kebijakan politik anggaran. Ini yang akan terjadi. Kalau lembaga ini ego mempertahankan, yang ini juga mempertahankan egonya, maka korbannya itu adalah politik anggaran. Ending siapa yang rugi? Rakyat kita. Rakyat Indramayu loh. Kebijakan yang akan terlahirkan diputus oleh Dewan. Misalkan, karena tidak bersinergi. Nah, maka kita coba mencari solusi yang terbaik supaya lembaga ini tetap kondusif dan tetap bersinergi. Seperti itu. Karena kebijakan-kebijakan yang terus dibangun sesuai dengan visi misi bupati, apa yang sudah tertuang di dalam RPJMD, ini bisa berjalan dalam kurun waktu 5 tahun. Seperti itu. Walaupun sekarang mungkin ada keputusan nanti di 2004 ada pemilihan, itu bukan diputus oleh kita lembaga, tapi karena undang-undang bicara sendiri kan gitu, aturan yang di sana pusat. Nah, baik Pak Haji, ini sekarang terkait dengan persiapan menuju 2024. Ini kan taruhlah ini udah dekat dan 1 tahun efektif ini dianggap sudah sangat dekat sekali. Di 24 ini kan ada ajang yang sangat besar sekali, baik itu di Februari 24 gitu ya, maupun di Pilkada 24. Ini Gerindra Indramayu, Pak Haji sebagai ketua, kira-kira seperti apa persiapan menghadapi pertama di Februarinya gitu, pun di Jadi begini, saya pikir semua partai politik, terutama ketua-ketua partai politik di Indramayu, dimanapun, juga mempunyai arah dan target yang sama. Jadi ketika mempunyai hajat besar, baik itu pilpres, pileg maupun pilkada, otomatis akan mempersiapkan bagaimana membangun kekuatan untuk menuju hajat itu bisa berhasil. Nah, maka kita harus membentuk perangkatnya. Perangkat bagaimana untuk menuju 2024 ini kira-kira dalam perjalanannya itu kita bisa sesuai dengan target. Jadi saya pikir setiap partai politik punya target yang sama dan punya proses yang sama. Mungkin bagi kami, pandangan kami, pertama bagaimana kita membuat kekuatan, komponen-komponen untuk memperlancar, mempermudah hajat kita untuk memenuhi target, terutama bagaimana struktur kita. Struktur partai politik harus kita terpenuhi dari DPC, dari PAC, dari ranting hingga anak ranting. Bagaimana memenuhi kekuatan struktur itu dulu, karena apapun bentuknya, mereka lah yang menjadi pahlawan-pahlawan pejuang politik, ya kan? Partai apapun, iya, bukan kami sebagai ketua DPC. Bukan juga siapa-siapa, tapi struktur ini sampai ke tingkat bawah lah, karena mereka yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Maka kita seringkali mengapresiasi kepada teman-teman justru di tataran tingkat paling bawah. Apakah itu ranting, apakah anak ranting, karena mereka lah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Bagaimana membangun strategi desa, bagaimana meyakinkan masyarakat. Kita hanya sebagai ketua DPC memfasilitasi bagaimana untuk rakyat ini bisa yakin terhadap kita, terhadap partai kita. Nah, kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di tingkat bawah. Tapi di tingkat bawah lah yang berjuang dan bekerja. Nah, untuk taruhlah target lah ya, target untuk DPRD di tingkat kabupaten ini Gerindra, taruhlah untuk berapa kursi kira-kira targetnya? Jadi begini, kami coba belajar kilas balik. Kami ini berawal dari seorang sosok mantan kepala desa. Saya ini 10 tahun jadi kepala desa. Ya, jadi belajar politik itu bagaimana meyakinkan rakyat bisa memilih kepada kita. Nah, sehingga bagaimana membangun teknik dan strategi. Seperti itu pertama. Nah, dari kepala desa sampai saya akan hijrah karena diberi mandat oleh partai politik, sehingga saya mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Indramayu 2009. Alhamdulillah rakyat memberi mandat ke kita. Dan saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu pertama sampai 2014. Ya, karena Gerindra lahir 2008. Saya terpilih di Indramayu 2009-2014. 2 kursi.
Nah, saya diberi mandat jadi ketua DPC untuk menakodai partai. Nah, alhamdulillah 2014 saya mencalonkan kembali dan saya terpilih kembali 2014. Nah, di partai di DPRD saya diberi mandat oleh partai sebagai wakil ketua DPRD karena undang-undang memayungi itu. Bagi pemenang yang kursinya lebih sesuai dengan urutannya maka berhak untuk duduk sebagai unsur pimpinan. Masuk unsur pimpinan ya. Sampai akhirnya perolehan 5 kursi. 5 kursi ya. Jadi saya itu membawa partai politik berawal dari saya sendiri sebagai kepala desa lolos 2014. Saya kepala desa itu 98 sampai 2008 akhir. Sehingga mencalonkan 29 saya jadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu sampai 2014. 2014 saya mencalonkan kembali jadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang kedua. Jadi unsur pimpinan, saya sebagai wakil ketua DPRD. Nah, sehingga mengingat saya untuk meregenerasi politik di Dapil kita terutama, saya hijrah ke provinsi nyalon. Alhamdulillah saya lolos kembali dan terpilih jadi anggota provinsi DPRD provinsi. Makanya di Indramayu juga 6 kursi ya. Di Indramayu 6 kursi. Naik berarti. Iya, sehingga kami itu membawa partai dari 2 kursi, 5 kursi, hingga 6 kursi. Nah, target sekarang kita mencoba untuk leading. Untuk leading dari target PT Meteor untuk syarat nyalon bupati atau wakil bupati untuk mensyaratkan itu. 20% dong berarti. Ya. Artinya kita mencoba untuk menarget dan tidak menutup kemungkinan target itu akan terpenuhi kalau melihat konstelasi politik yang sekarang berkembang di Indramayu karena kita Gerindra itu dari sisi ruang-ruang politiknya cukup terbuka untuk memenuhi target itu dipandang dari sudut mana saja itu ada ruang-ruangnya sehingga di samping kita penguatan struktur juga penguatan komponen-komponen yang lain. Apakah itu saya partainya, apakah itu strategi politiknya, karena otomatis kan kita harus juga dibangun. Jadi antara struktur partai, sayap-sayap partai dan strategi politik satu kesatuan itu terpisahkan. Menyatu kebersamaan, semangat kebersamaan dengan sikap satu visi, satu frekuensi menuju 2024 adalah Prabowo presiden dan Gerindra harus menang. Ini wajib. Karena di Indramayu juga nasional ya, terutama kita konteks Indramayu kita harus Indramayu. Karena bagi Gerindra, bagi saya adalah pertarungan 2024 adalah pertarungan yang sesungguhnya bagi kami. Karena kami bercita-cita ingin mengantarkan Pak Prabowo jadi presiden. Saya itu hanya satu utang politik itu, ya, untuk mengantarkan Pak Prabowo. Karena bangsa ini butuh kepemimpinan yang lebih kuat. Balik lagi ke kursi tadi. Berarti 10 kursi, target 20. Minimal. Target saya 12 kursi. Ini. Target saya 12 kursi. 12 kursi. Minimal 10. Minimal 10. Oke, itu berarti sudah memenuhi minimal nyalon syarat pilkada, syarat. Terlepas nanti yang dicalonkan siapa-siapa itu bukan kewenangan saya, kewenangan DPP, ya kan? Karena yang merekomendasikan DPP, tapi saya hanya melahirkan bagaimana syarat itu harus terpenuhi. Seperti itu. Nah, berarti langsung nih nyambung terkait dengan secara pribadi keinginan Pak Haji nih untuk setelah Februari kan ke pilkada gitu ya, ada pilkada serentak di bulan November gitu yang dijadwalkan KPU itu. Ada keinginan nggak Pak Haji maju di situ? Jadi begini. Entah bupati, entah wakil. Gitu. Ya, terima kasih. Setiap orang walaupun tidak pernah bermimpi, tapi saya yakin pasti punya mimpi. Ya, artinya mimpi bagaimana kami ini menjadi sosok manusia yang berguna bagi masyarakat. Itu aja dulu. Nah, maka ketika ruang-ruang itu ada, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita kembalikan kepada masyarakat Indramayu, kembalikan. Nah, keputusan nantinya tuh. Tapi untuk awal menjadikan syarat untuk bisa maju, otomatis kita juga harus syarat yang tadi. Pileg harus leading. Kan begitu. Harus terpenuhi itu. Iya, harus terpenuhi itu dulu, tinggal baru kita bersikap. Apakah sikap saya punya keinginan atau tidak? Tadi, siapapun orangnya, walaupun tidak pernah bermimpi, tapi punya mimpi. Selama punya cita-cita baik, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kenapa tidak ketika ada ruang itu? Toh saya suguhkan untuk rakyat.
Apalagi kami sudah belajar, sudah terpotret 10 tahun jadi kepala desa, 10 tahun jadi Dewan Kabupaten Indramayu, dan sekarang lagi berjalan di Provinsi Jawa Barat. Berarti 24 waktunya Ya, kutip maksudnya. walaupun kesempurnaan belum, ya itulah manusia kodrat. Hanya manusia diberikan ruang itu oleh Allah hanya 2. Pertama, ruang takdir. Yang kedua, ruang ikhtiar. Kan gitu. Takdir kalau sudah tercatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal tugas kita adalah berikhtiar, mencari muhasabah, mencari kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu tercatat takdir kita oleh Allah, maka itu janji Allah. Dan saya yakin manusia di Indramayu akan digoyang hatinya oleh Allah sendiri. Artinya kalau nanti ditugaskan, kan seperti itu. Siap gitu tinggal kami hanya mengikhtiari sebagai wasilah. Bagian dari ikhtiar itu kan wasilah. Silaturahmi ke masyarakat. Kan begitu. Tapi hati masyarakat saya yakin sudah tergugah oleh kehendak takdir Allah yang sudah memerintahkan. Kan gitu. Kata pepatah Indramayu, sinden atau dalang, manusia itu selewang godong empari. Kan kau mencari berbahasakah? Apa itu? Ya artinya semenit, oh ya bisa rubah. Iya. Karena janji Allah tidak akan dolim, tidak akan bobat. Kalau sudah menakdirkan Kasan menjadi seorang pemimpin Indramayu, maka Allah akan menggerakkan hatinya manusia, menggerakkan hati masyarakat Indramayu. Saya yakin itu. Kalau mau milih bupati atau wakil bupati, Pak Haji? Ya siapa orangnya? Ya kalau milih jangan nyalon bupati, supaya bisa mengeksekusi. Oke. Kan begitu. Misalnya di Februari hasilnya kurang dari 20% atau kurang dari 10 kursi di Gerindra, PDI, Gerindranya gitu di DPRD-nya gitu. Iya. Tapi lagi-lagi kan koalisi berarti. Ya, setiap manusia walaupun tidak bermimpi tapi punya mimpi. Adapun syarat itu tidak terpenuhi nanti, kalau DPP misalkan memberikan mandat kepercayaan kepada kita untuk maju, maka kita juga harus membangun komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi. Mungkin kita ingat kemarin 2020, siapa sih yang tidak tahu pembentukan koalisi besar di Indramayu? Deklarasi di Handayani, kedua kalinya. Deklarasi di Bibi Perkasa. Hanya partai Gerindra yang tidak mengikuti deklarasi itu. Karena kita punya analisa tersendiri. Ya begitu. Bukan saya tidak setuju, tapi momentum. Momentum yang tidak tepat yang dibangun oleh rekan-rekan. Sehingga meyakini ini bakal gagal. Sehingga terjadi kegagalan deklarasi itu, koalisi besar itu. Sehingga mereka pada burak karena saya sendiri. Istilahnya kan begitu. Yang bukti saya yang tidak pernah ikut bisa akhirnya. Gerindra kan di 2020 berkoalisi lah mengusung Nina Luki. Iya. Dengan PDI Perjuangan dan Nasdem. Iya. Mengusung. Iya. Nah nanti kira-kira nih, kapok nggak nanti di 2024 koalisi? Jadi lagi-lagi yang namanya politik kan kepentingan. Lagi politik kepentingan. Dan asas politik itu tidak ada yang salah dan tidak yang benar. Yang ada sebuah pembenaran. Apapun yang menjadi keputusan politik itu sebuah kebenaran. Ini dalam politik. Iya. Tidak ada benar, tidak ada salah dalam politik. Yang ada pembenaran. Jadi apapun yang jadi keputusan politik nanti sebuah kebenaran. Intinya kalau masih ada kepentingan yang sama, ya masih bisa gitu ya. Kan begitu. Nanti tergantung keputusan DPP. Kan gitu. Di pusat lah gitu ya. Yang jelas otomatis kami akan sama-sama dengan partai-partai lain untuk berkomunikasi bagaimana menghadapi pilkada nanti supaya bersinergi, karena arah politik kan pasti jelas, tujuan politik pasti jelas, tujuannya sama. Nah, tinggal bagaimana kesamaan ini kita jadikan satu. Nah, di luaran ada isu nih Pak Haji. Katanya Pak Haji sudah disandingkan lagi nanti untuk 24 dengan Bupati Nina ini. Itu gimana? Ya itu kan isu, itu kan isu yang dibangun oleh publik mungkin atau siapa. Saya juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar. Kalau saya sendiri tidak pernah mendengar. Tetapi kalau misalkan Ibu Bupati ngobrol, ya wajar-wajar saja, Namanya juga mempersiapkan untuk menghadapi Pilkada 2004. Kalau selama kita satu pemikiran. Kan begitu. Satu pemikiran dipandang ibu, Haji Kasan ini satu pemikiran dengan kita. Mungkin kata ibu mungkin bisa kita ditarik. Kan begitu. Nah, kembali lagi walaupun kita ditarik, walaupun kita diminta nanti untuk mendampingi misalkan
ataupun nanti isu di luar itu seperti apa, kita kembalikan keputusan itu bukan ada di DPC. Tapi Pak Haji siap. Keputusan ada di DPP. Terlepas siap atau tidak, lagi-lagi kembali Harus ketika siap. partai Diperintah, udah maju kan ini udah berkoalisi, mau tidak mau, kan begitu. Walaupun tadi setiap orang pasti punya mimpi, walaupun tidak pernah bermimpi. Kalau harus memilih nyalon wakil bupati atau milih nyalon bupati, ya milih nyalon bupati sekalian. Itu kalau bicara. Tapi ini kan lagi-lagi ketika misalkan ibu bupati menghendaki, partai politik yang di pusat juga merestui. Saya tidak bisa menolak juga. Kan begitu. Tidak bisa menolak juga. Bisa jadi nanti tergantung hasil dari Februari ya Pak Haji. Betul. Karena kita juga Februari itu jadi tolak ukur penilaian DPP. Persyaratan juga nanti iya. Untuk pilkada itu ya. Kita berhasil misalkan di pilkada, pileg dan pilpresnya, otomatis penilaian dari DPP juga. Oh yaudah, Kasan sandingkan misalnya dengan Ibu Bupati, misalkan kita rekomkan. Kan bisa jadi. Atau bisa jadi kata DPP karena ini Kasan nyalon DPP baik, tinggal koalisi karo misalkan. Lagi-lagi semua putusan politik itu adalah syarat dengan kepentingan. Tapi bagi saya menyadari apapun bentuknya nanti ketika saya menerima kendaraan politik itu sebagai tumpakan kendaraan. Tapi endingnya adalah bagaimana rakyat yang harus kita lakukan, kita harus berbuat. Karena tujuan politik itu bukan karena mengantarkan seorang kader untuk duduk di ruangan yang ber-AC, tidak. Tapi bagaimana bisa memberikan karya terbaik untuk anak bangsa. Konteks di Indramayu, bagaimana kita sebagai pemimpin ketika diberi mandat bisa memberikan karya yang terbaik untuk rakyat Indramayu. Karena sederhana bagi saya, kenapa saya terlibat? Ketika saya disondingkan atau untuk maju misalkan. Alasan saya sederhana. Saya ini pada saat jadi kepala desa saja. Hanya satu alasan. Saya meninggalkan kesan pesan seorang kepala desa. Warisan kepada anak. Jangan mempunyai citra yang buruk. Hanya itu. Bukan mencari apa-apa. Bukan mencari Kasan apa yang dan nyolong. Tidak. Baik Kasan jangan sampai punya kesan. Warisan terhadap anak meninggalkan jabatan kepala desa itu menjadi catatan buruk. Sederhana. Kamu lagi bapak jadi kepala desa kamu, itu orang beres jadi kubune. Yang itu, ini yang saya terus menjadikan pedoman bagi kami ketika mengemban mandat dari rakyat itu untuk berbuat yang terbaik, walaupun manusia banyak kekurangan. Itulah keterbatasan kemampuan kita. Tapi bukan karena kita sengaja, keterbatasan kemampuan yang sesungguhnya. Karena manusia ada kebatasnya, kan gitu. Tapi saya total. Kalau mandat itu sudah kita terima, maka kita harus bekerja. Sebuah keniscayaan bagi saya. Jangan sampai nanti catatan buruk untuk anak kita. Kan gitu. Kalau misalnya kita ninggalin catatan buruk, masih mending kita usaha kerupuk. Sederhana, saya punya industri kerupuk. Kan begitu. Daripada kita meninggalkan kesan buruk di masyarakat, ya usaha kerupuk baik, sederhana. Dodok turu, tinggal ngatur. Bocah gawe kin. Telepon, kirim kerupuk. Selesai. Digaji oleh karyawan. Kan begitu. Ini sederhana bagi saya. Bagi ini penegasan lagi. Siap. Terkait dengan misalnya di 24 ini setelah pileg ya hasilnya sedikit diketahui lah. Terus LH mau maju lagi lewat Gerindra. Tunggu apa aja? Saya yakin jadi aspek pertimbangan itu besar. Dulu pertama setelah dilantik, jujur, LH itu salah satu sosok yang digadang-gadang oleh saya secara pribadi untuk maju di 2024. Udah saya poles terus. Tadinya. Kenapa saya harus melindungi terus? Kenapa saya siap harus menjadi bemper terus Luki? Karena Luki saya siapkan untuk 2024 maju. Supaya Gerindra punya kebanggaan. Punya pemimpin dari partai Gerindra. Yang notabene bisa menjawab tantangan-tantangan rakyat. Sekarang? Awal. Nah, sekarang? Karena dalam perjalanan seperti itu, ya kayaknya sih dari saya catatan saya kayak mohon maaf. Tapi nggak tahu di pusat. Tapi saya pikir pusat juga kayak mohon maaf. Seperti itu. Karena tadi ya. Karena sudah ada bisik-bisik juga di sana juga udah tahu bagaimana. Baik. Sekarang terakhir mungkin pesan untuk yang disampaikan kepada masyarakat ini closing statement Pak. Untuk menghadapi ajang politik nanti itu apa yang mau disampaikan Pak Haji? Yang jelas bagi masyarakat Indramayu,
sosok pemimpin itu harus memiliki dua peran, ganda dalam berperan. Pertama, harus bisa memerankan seorang bapak, dan kedua bisa memerankan seorang ibu. Anak itu beragam, ada yang bandel, ada yang nurut. Ketika bandel, maka peran bapak harus berjalan, mempertegas. Kalau nurut, maka peran ibu, anak butuh dikasih sayang, butuh diperhatikan. Ini peran seorang pemimpin, ya. Nah, sehingga ketika nanti Indramayu kan cukup luas, Indramayu ini besar, maka perlu gaya kepemimpinan ini kepemimpinan yang humanis. Perlu pemimpin yang bisa bekerja secara kolektif, tidak bisa dibawa oleh sosok pribadi. Indramayu besar. Penduduk kita 1,8 juta. Kekayaan kita cukup melimpah. Maka harus dikelola oleh orang-orang yang benar-benar bisa bekerja sama. Tidak bisa dibawa dengan gaya kepemimpinan kita secara pribadi, dengan keputusan kita. Tidak bisa. Indramayu cukup besar. Kalau peran harus peran ganda, jadi bapak untuk mempertegas. Dan jadi ibu untuk memberikan kasih sayang terhadap anak. Anak ini sangat butuh kasih sayang. Perlu diperhatikan. Teknis secara kerja, butuh kerja kolektif. Kita butuh kerja humanis. Bareng kesamaan gender. Tidak bisa harus dipisah-pisah. Tidak bisa harus diplot-plot. Begitu. Baik, terima kasih. Oh, siap. Pak Haji. Siap. Itulah kupasan kita obrolan kita dengan Pak Haji Hasan Basari, ya, Ketua DPC Gerindra Indramayu. Kita akan ketemu lagi di acara Alma Corner dengan narasumber yang lain dan juga tema yang lebih menarik lagi tentang politik Indramayu. Bersama Alma Corner, simak Oper No Baper.